Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati Tuhan, Majelis GKJ Kebonarum mengucapkan selamat sore kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para tamu yang hadir pada kebaktian Kamis Putih di GKJ Kebonarum, Kamis 14 April 2022. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran Tuhan. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Saudara yang terkasih, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengundang saudara semua yang bersedia hadir dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Datanglah pada Tuhan dengan bersyukur sebulat hati dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 14 bait kedua dan bait ketiga, Muliakan Tuhan Allah. Ibadah Kamis Putih pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, hari ini kita memasuki Pekan Suci Paskah yang merupakan momentum penting menjelang berakhirnya masa Prapaskah. Malam ini kita berkumpul untuk mengingat Yesus yang rendah hati. Ia berkenan untuk membasuh kaki murid-Nya dan menerima setiap orang yang datang kepadanya. Saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Semua mendapat tempat di hati-Mu. Dalam rumah-Mu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap menerima hidangan dari-Mu dipersilahkan menikmati dengan gembira. Saat ini kami meneguhkan diri agar dapat menikmati undangan-Mu, merasakan sukacita bersama-Mu, seraya mengingat cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, padamu kami berdoa. Amin. Setia Tuhan selamanya.
turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Biarlah setiap orang yang senantiasa bersuka di dalam Tuhan, seperti dalam lagu tadi, akan senantiasa menyanyikan kasih setia Tuhan. Dan jemaat Tuhan, kita bersama-sama dipanggil pada saat ini untuk melihat bagaimana Tuhan menganugerahi berkat bagi kehidupan kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang bersama-sama kita terima dari Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17 yang demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Salam damai bagi saudara semua. Dan mari bersama-sama kita menyatakan kasih setia Tuhan ini supaya menjadi panggilan dalam hidup kita, dan kita tetapkan ini menjadi kesanggupan dalam kehidupan kita. Dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 178, kita nyanyikan bait yang pertama. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan, dan oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melibatkan kehidupan kami di dalam kekudusan-Mu. Engkau mengundang kami untuk masuk di dalam karya Kristus, sehingga kami mampu melihat bagaimana Engkau senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan, terkhusus pada saat ini ketika kami ingin menghayati bagaimana Engkau merendahkan diri di dalam kehidupan manusia. Mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi karya-Mu. Dan untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah pada saat ini, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami mohon karya-Mu, agar kami semua dimampukan untuk menghidupi apa yang menjadi firman-Mu ini. Kami serahkan seluruh pelayanan ini, kami haturkan seluruh kehidupan kami, agar dimampukan untuk hidup di dalam terang sabda-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan Raja kami, bersama-sama kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Kita terima bersama dari Yohanes 13.
Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Yang demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan dipermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku akan mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah firman Tuhan yang bersama-sama kita terima dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Dan yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan
dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan ini kita diundang untuk menghayati bagaimana kerendahan hati itu ternyata bisa menyokong kehidupan. Dan itulah yang kemudian menjadi tema besar kita pada saat ini, bahwa kerendahan hati itu untuk kehidupan. Bagaimana kita akan mencermati apa yang disebut sebagai kerendahan hati itu sehingga dia bisa menjadi penopang kehidupan. Kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam bacaan kita kali ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus yang mau merendahkan dirinya. Dia yang adalah guru, kemudian dia mau memposisikan dirinya untuk membasuh kaki para muridnya. Bagaimana ini bisa dipahami? Ya benar, kalau kita melihat dan kita menghayati terutama di bagian kata-kata yang menyebutkan demikian, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pada posisi itu kita bisa mengerti apa yang menjadi pemahaman guru atau apa yang menjadi pemahaman Tuhan itu tentu akan sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh para murid. Para murid yang adalah manusia yang umum, manusia yang seringkali disebut memiliki cacat celah. Bahkan ketika manusia itu sering melakukan kesalahan, orang bisa mengatakan, ya justru disitulah kesempurnaannya manusia. Kalau dia masih melakukan kesalahan, berarti disitulah manusianya. Tapi ini jelas menunjukkan bahwa ada kesenjangan, jarak yang cukup jauh sebenarnya antara Yesus dengan para muridnya. Dan itulah yang kemudian membuat para murid tercengang. Kenapa Yesus ini mau kemudian mengambil basi, bahkan melepas jubahnya untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah yang tentunya perlu kita tempatkan untuk memahami. Kalau Yesus benar-benar mengundang kita untuk memahami apa yang menjadi karyanya Tuhan, Yesus sebenarnya mengajak kita untuk membuka mata dalam posisi yang sama, sekalipun kita ini manusia, tapi kita diundang untuk mengerti bagaimana Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Dan cara untuk memengertikan itu, Yesus mencoba untuk merendahkan dirinya. Yesus menempatkan supaya apa yang dipahaminya itu benar-benar bisa dipahami oleh manusia. Dan caranya kembali lagi saya sampaikan adalah dengan merendahkan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kalau kita mencermati, ada orang-orang yang memang memiliki keahlian khusus dalam kehidupannya, sebut saja seperti seorang montir, orang yang berusaha untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak. Biasanya ketika mereka memperbaiki kendaraan-kendaraan itu, mereka betul-betul berusaha untuk membuka, mengerti dengan jelas sebenarnya kondisi kendaraan itu seperti apa. Dan ketika dia mengerti bahwa disitulah kerusakannya,
Dia tidak sekedar menempatkan apa yang menjadi praduga di dalam pikirannya itu bekerja. Dia mencoba untuk memahami benar bagaimana kerja mesin itu. Dia mencoba untuk mengerti dengan benar kalau ada posisi yang salah dengan kondisi mesin itu, maka disitulah yang harusnya diperbaiki. Kalau kita melihat situasi ini seperti pada posisinya Yesus, kita bisa melihat Yesus ini seperti montir tadi sebenarnya. Yesus mencoba untuk memperbaiki kondisinya manusia. Dan ketika Yesus berusaha untuk memperbaiki kondisinya manusia, dia tidak sekedar menempatkan supaya manusia itu tiba bisa menjadi baik. Dia betul-betul mencoba memahami bagaimana kondisi kerusakan yang ada dalam kehidupannya manusia. Dan kondisi yang terbesar dalam kehidupan manusia sebenarnya bukan sekedar manusia itu kekurangan tangan, atau karena manusia itu kekurangan kaki, atau bahkan karena mungkin dirinya mengalami disabilitas dalam kehidupannya. Dia tidak mampu menggunakan fungsi tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar itu sebenarnya. Dan disinilah kita diundang untuk melihat bagaimana Yesus yang mengerjakan sesuatu seperti montir tadi, dia mencoba untuk memperlihatkan. Yesus mendemonstrasikan sesuatu yang luar biasa. Dia melepas jubahnya, dia mencoba untuk menempatkan basi, dan kemudian dia juga mengisi basi itu dengan air, dan kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya pun, para muridnya secara khusus, itu dibersihkan kakinya supaya mereka bisa melihat. Pekerjaannya Yesus sebenarnya bukan sekedar untuk membersihkan kotoran yang ada di kaki. Pekerjaannya Yesus bukan sekedar bagaimana membuat para murid ini kemudian bisa duduk dengan tenang karena tidak ada kuman yang mengganggu kakinya. Tapi pekerjaannya Yesus ini menyentuh sisi kemanusiaannya manusia, sehingga secara khusus Petrus, dia menolak untuk dicuci kakinya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Petrus bisa memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan, dia terbuka matanya, dia mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan, dia kemudian meminta lebih. Kalau begitu Tuhan, bukan hanya kakiku yang Engkau bersihkan, tapi seluruh tubuhku, biarlah Engkau basuh. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang menarik ketika manusia mampu mengerti apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Ketika manusia benar-benar memahami bagaimana Tuhan ketika mengerjakan pekerjaannya itu dengan cara yang sangat manusiawi, dengan cara yang sangat bisa dimengerti oleh manusia, manusia sungguh-sungguh kemudian bisa memahami. Inilah juga yang kemudian harus aku pahami. Kalau kita melihat situasi ini, Tuhan merendahkan diri, ini menolong kita sebenarnya, agar kita bisa mengerti dengan benar apa yang sebenarnya menjadi pekerjaannya Tuhan. Dan kalau ini bisa kita cermati dalam kehidupan sehari-hari kita, terkadang kehidupan kita ini sulit untuk memahami orang yang lain. Terkadang kehidupan kita ini merasa bahwa kehidupan kita ini seringkali dipojokkan oleh sesuatu yang kadangkala seolah-olah itu membebani dalam kehidupan kita. Ini oleh karena kita tidak mengerti dengan benar bagaimana Tuhan sebenarnya mengaryakan sesuatu yang sangat luar biasa besar. Kamis Putih mengundang kita untuk memahami situasi itu. Tuhan mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati
bahwa sebenarnya kita diundang untuk betul-betul mengerjakan pekerjaannya manusia, supaya kita benar-benar bisa mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Mengerjakan pekerjaannya manusia adalah dengan bagaimana sungguh-sungguh ketika kita melihat ada banyak kerusakan, seperti montir yang di depan tadi yang saya ceritakan itu. Dia tidak sekedar menggunakan praduganya untuk menghasilkan sesuatu yang baik, tapi dia benar-benar melihat apa yang rusak itu. Dia mencermati apa yang rusak itu. Dan kemudian dia juga mencoba untuk mengurutkan, kalau proses kerjanya itu seperti ini, maka kemudian kendaraan ini pun nantinya juga harus melalui proses yang seperti ini. Kita sering mendengar gambaran kendaraan ini seperti Adam sebenarnya. Adam itu diciptakan baik-baik saja. Dan ketika Adam itu sungguh-sungguh diciptakan dalam kondisi yang baik, dia mengalami dosa, dan ketika dia mengalami dosa, maka kemudian dia mengalami adanya banyak kekurangan dalam kehidupannya, bahkan kemudian dia kesulitan untuk mengerti bahwa apa yang ada dalam kehidupannya ini sungguh berharga. Keturunan-keturunan Adam kemudian sulit untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan manusia yang sebenarnya sangat indah sekali untuk dikerjakan. Dan melalui ciptaan baru yang sulung di dalam Kristus, kita diundang kembali untuk menghayati apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan supaya manusia tetap mengerjakan pekerjaan yang manusiawi di dalam dirinya. Dan ketika Yesus secara khusus saat ini kita hayati keberadaannya, mengingatkan betapa apa yang menjadi pekerjaannya Allah itu luar biasa. Sebenarnya pekerjaan yang bisa dilakukan juga oleh setiap manusia. Membasuh kaki itu adalah sesuatu yang sangat lumrah bagi manusia. Mencoba memahami orang-orang di kanan kiri kita, itu juga merupakan pekerjaan yang sangat lumrah dalam kehidupan kita. Duduk bersama dengan siapapun, itu pun juga menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa mengasihi manusia, kita bisa mengasihi siapapun, bahkan ketika kita ini diundang untuk mengasihi musuh kita diundang untuk melakukan pekerjaan yang sangat lumrah di dalam Tuhan. Dan di sanalah sebenarnya yang mengingatkan kepada kita. Sungguh ketika kita mengerjakan pekerjaan manusia yang sesungguhnya itu tadi, kita diundang untuk mengerti bagaimana Tuhan yang berkarya besar dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, biarlah saat ini kita sungguh-sungguh mengingat kembali bagaimana Kristus yang merendahkan dirinya supaya bisa menjadi satu level dengan manusia. Kalau Kristus itu mau merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia, kita juga diundang untuk menempatkan itu juga. Kalau kita bertemu dengan level-level yang terlalu tinggi dalam kehidupan kita, mungkin kita perlu merendahkan diri kita. Tidak ada yang salah untuk merendahkan diri. Karena ketika kita benar-benar mampu merendahkan diri, sebenarnya di sana kita bisa bertemu dengan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Lihat saja orang-orang yang mampu bertemu, berbicara dengan sebaik-baiknya. Mereka ada dalam level yang sama. Dan dalam kerendahan hati mereka akan merasakan bahwa hidup mereka ini sungguh berada di dalam kasih kuasa Tuhan. Selamat memasuki Kamis Putih. Selamat merayakan bagaimana Kristus yang mengerjakan pekerjaannya manusia. Dan marilah kita bersama-sama bersiap untuk menyambut bagaimana karya Kristus itu akan semakin dalam masuk dalam kehidupan kita melalui Jumat Agungnya, Sabtu Sunyi, bahkan dalam kebangkitan Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh untuk kita bersama.
Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama kembali menghayati bagaimana Kristus yang mau membasuh kaki para murid-Nya. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Jemaat Tuhan, dalam video tadi kita diingatkan dengan kata-kata, mengertikah engkau? Dan semoga itu mengingatkan kita semua agar kita masuk di dalam apa yang dimengertikan Tuhan bagi kehidupan kita. Saat ini mari kita kembali mengingat bagaimana Yesus yang memberikan kasih-Nya dalam kerendahan hati. Dalam kerendahan hati itu Yesus memulai untuk menyatakan kasih yang sesungguhnya. Bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan tindakan menyentuh, membasuh, dan menyeka kaki para murid. Dia menyentuh bagian tubuh yang paling kotor, sehingga boleh menjadi kesempatan baru bagi yang dibasuh untuk melihat cinta Sang Pembasuh. Tindakan Yesus ini bukan untuk meruntuhkan dan mengalahkan hati para murid agar mereka sekedar mengikutinya. Dia menyadarkan bahwa semua para murid-Nya sebenarnya mampu untuk melakukan itu. Dengan menyentuh bagian yang paling sering bersentuhan dengan yang paling kotor tersebut, kita juga diundang untuk menerima satu dengan yang lain. Untuk kesempatan ini kita tidak mendemonstrasikan pembasuhan kaki dalam ibadah. Masa pandemi memaksa untuk melihat bagian paling kotor dengan cara yang lain.
yang mungkin kita lihat dalam kehidupan orang di sekitar kita. Jemaat Tuhan, siapkanlah hati untuk menyentuh, berikanlah cinta untuk membasuh, dan sekalah apa yang nampak kotor tersebut, sehingga kita melihat utuh kemanusiaan orang yang begitu kotor. Bukankah banyak cinta akan menghapus dosa? 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sama seperti dalam bacaan tersebut, manusia ternyata juga diundang dalam karya penghapusan dosa. Dengan manusia melihat secara utuh, maka akan dapat melihat dengan benar orang yang dikasihi tersebut. Tidak hanya ketika marah, tidak hanya ketika menyayangi, tetapi melihatnya dengan utuh. Karakter orang yang dihadapi sungguh-sungguh dapat dimengerti secara utuh. Dalam pandangan yang utuh tersebut, maka tidak ada hal yang nampak terlalu buruk untuk tidak dikasihi. Tidak ada yang terlalu salah sehingga kita berharap untuk menjatuhkan hukuman layaknya Tuhan yang berhak menghukum. Dalam melihat manusia yang utuh tersebut, kita juga tengah membilas dan menyeka hati kita dengan kemauan memperhatikan keberadaan orang dalam kasih. Kerendahan hati kita adalah posisi hati manusia yang tertinggi. Karena dengan kerendahan tersebut kita bisa melihat manusia di hadapan kita dengan lebih utuh. Jemaat Tuhan, ada kata bijak yang demikian. Menaiki gunung yang tinggi itu bukan agar kita menjadi dapat dilihat yang paling tinggi, tetapi supaya kita dapat melihat melalui ketinggian itu setiap penjuru kehidupan. Dan dalam kerendahan hati, biarlah kita sungguh-sungguh dimampukan melihat siapapun yang terlihat kotor di hadapan kita, biarlah itu kita basuh dengan hati dan pikiran kita, supaya apa yang menjadi karya Tuhan, bolehlah itu dimulai melalui pembasuhan hati kita masing-masing. Dan pada saat ini, kita bersama-sama juga akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus disalib. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada satu, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, dan sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat Tuhan, di hadapan kita saat ini sudah tersedia roti dan juga anggur.
Inilah sakramen perjamuan kudus yang akan bersama-sama kita sambut. Oleh karena itu, bersama-sama sebelum kita menyambut sakramen ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang kami kenal di dalam karya Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membukakan hati kami untuk melihat bagaimana Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Termasuk ya Tuhan ketika Engkau mengundang kami untuk mencecap sakramen perjamuan. Mengingatkan bagi kami semuanya, agar seluruh kehidupan kami mengandung apa yang menjadi kehendak-Mu. Tubuh dan darah-Mu, biarlah senantiasa bersama dalam kehidupan kami dan mendorong kami untuk melakukan setiap karya Kristus dalam kehidupan kami. Dan ketika kami bersama-sama mencecap sakramen perjamuan kudus, biarlah itu senantiasa mengantar kami untuk mengingat sakramen perjamuan kudus yang Engkau persiapkan di surga. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk pelayanan ini. Biarlah karya Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk menyambut sakramen perjamuan pada saat ini. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa diri kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Amin. Semoga semua yang sudah terbagi roti benar-benar bisa terlayani roti.
Jemaat Tuhan, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa, bersama-sama mari kita memakan roti ini. Amin. Jemaat Tuhan, anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Amin. Semoga seluruh jemaat sungguh-sungguh sudah terlayani anggur. Biarlah kita sungguh-sungguh nanti dapat mencecap anggur yang diberikan Tuhan.
Marilah jemaat Tuhan, dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa, bersama-sama kita meminum anggur ini. Amin. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dan mengucapkan di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengaturkan syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Dan saat ini kita merayakan kasih Allah dan mengaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan ini adalah dari Mazmur 52, ayat yang 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita mengaturkan persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367, bait yang pertama. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengundang kami untuk mengaturkan persembahan pada kesempatan ini. Kami menyadari ya Tuhan akan setiap keberdosaan kami. Kami menyadari akan setiap kekurangan kami. Namun ya Tuhan, seperti ketika Engkau mau merendahkan diri,
seperti ketika Engkau mengundang kami agar kami terlibat di dalam karya agung-Mu. Saat ini ya Tuhan, beranikanlah kami untuk mengaturkan persembahan ini kepada Engkau. Dan ketika nanti kami hidup dalam kehidupan sesehari kami, tolonglah ya Tuhan, agar seluruh kehidupan kami adalah kesempatan untuk boleh membilas dan juga membersihkan setiap kotoran-kotoran yang mungkin ada dalam kehidupan kami, ataupun yang kami lihat di dalam kehidupan orang-orang yang kami lihat. Dan untuk itu ya Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan bagi kehidupan kami, agar apa yang ada dalam kehidupan kami, senantiasa kami memuliakan Engkau, seperti apa yang telah Engkau ajarkan juga dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami pun juga senantiasa berada di dalam kehendak Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Dan dalam pernyataan iman kita ini, kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya asa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara yang terkasih, pulanglah dan lakukanlah sabda Tuhan. Kami akan melakukan yang Tuhan sabdakan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang. Dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menolong, menguatkan, mengingatkan, dan menyertai saudara sekalian. Amin. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat 184 bait yang pertama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun jalannya ibadah Kamis Putih ini, sehingga ibadah Kamis Putih ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua kru multimedia, organis, song leader, operator LCD, dan semua yang telah ambil bagian di dalam ibadah ini, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara live. Dan sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya, dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan memberkati. Shalom.